Pak, kita mau tanya Pak, yang kira-kira yang terjadi Pak, ini lagi viral ini. Iya. Sebenarnya seperti apa sih Israel itu sebenarnya? Menurut, apakah itu sudah jadi negara atau seperti apa? Israel itu terbentuk, lalu pengen kita tahu nih, pemirsa pengen tahu Israel seperti apa, Palestina seperti apa. Monggo Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang konflik Israel Palestina itu sudah cukup lama ya. Tapi peristiwa itu tidak hanya bisa dilihat dari berdirinya negara Israel tahun 1948 saja. Iya. Tapi mesti dilihat dari sejarah yang sangat panjang. Paling tidak itu mulainya Perang Dunia Pertama. Oke. Tapi sebelum itu sebetulnya sudah ada gerakan-gerakan di kawasan Timur Tengah yang itu mesti dilihat satu demi satu. Misalnya eksistensi dari rakyat Palestina. Iya. Yang disebut Palestina itu sebetulnya adalah penduduk yang tinggal di provinsi Palestina. Dan waktu itu provinsi Palestina itu adalah bagian dari Turki Utsmani. Oh, Jadi iya. pemerintah Ottoman, Khalifah Utsmaniyah. Nah, kemudian sebaliknya kita juga bisa melihat bagaimana eksistensi bangsa Yahudi. Jadi ini sejarah yang lebih panjang lagi. Tahun 135 Masehi ketika Kaisar Hadrianus itu mengalahkan perang Yahudi kedua, di mana seorang patriotik atau seorang tokoh revolusi Yahudi yang namanya Simon Bar Kokhba sempat mendirikan satu kerajaan merdeka antara tahun 132 sampai 135, menerbitkan mata uang ya, dan mata uang itu tertulis dalam huruf Ibrani Paleo Hebrew. Karena itu mengenang bagaimana kejayaan Raja Daud dan Raja Salomo. Ditulis di situ Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem. Tapi toh akhirnya kerajaan yang hanya berumur 3 tahun ini akhirnya dikalahkan kembali oleh Roma, dan sejak saat itu orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Mereka diusir keluar, baik itu orang Yahudi yang menganut agama Yudaisme maupun orang-orang Kristen Yahudi itu tidak boleh tinggal di Yerusalem. Hanya orang-orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Karena kalau orang Kristen bukan Yahudi itu tidak memiliki nasionalisme, dianggap kurang nasionalis ketimbang kalau orang Yahudi Kristen. Akhirnya diusirlah dari seluruh kota Yerusalem kecuali setahun sekali. Mereka boleh mengunjungi Yerusalem pada saat perayaan atau hari perkabungan yang namanya Tis'a B'Av, yaitu 9 bulan Ab. Itu saat runtuhnya Bait Suci yang pada era sebelumnya tahun 70 Masehi. Tepatnya tanggal 9 bulan Ab yang paralel dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Dan itu sumbernya tercatat di dalam sumber Yahudi sendiri yang namanya adalah Megillot Ta'anit, Gulungan Puasa. Juga ditulis dalam karya sejarawan Flavius Josephus yang merekam peristiwa tentang kekalahan Yahudi pada saat perang Yahudi pertama. Lalu setelah perang Yahudi kedua, maka orang Yahudi diusir keluar dari Yerusalem, kecuali tanggal 9 bulan Ab mereka diperbolehkan untuk meratap di tembok barat, Hakotel Hama'arifi yang dikenal oleh orang-orang non-Yahudi sebagai tembok ratapan. Setiap tahun sekali. Lalu nama Yerusalem dihapus. Kenapa itu Pak? Iya, karena Yerusalem itu selama masih nama Yerusalem itu ada, mereka ingin kembali ke kota Daud itu. Karena itu membangkitkan nasionalisme, patriotisme, bisa menggerakkan peperangan lagi. Maka kota Yerusalem itu diganti namanya dengan
Alia Capitolina. Dan itu sekitar tahun 170 dicatat oleh sejarawan yang namanya Dio Cassius. Nah, Dio Cassius itu menulis buku yang berjudul Historia Romana. Iya, iya. Nah, kemudian berikutnya nama Israel harus dihapus. Karena setiap kali ada kata Israel, mereka akan selalu mengenang monarki Raja Daud yang terjadi kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, dan itu Siapa akan tokohnya Pak? Kira-kira Pak yang mulai membuat Israel ini jadi apa namanya? Jadi punya gerakan gitu. ya setiap kali mereka mengenang kata Yerusalem itu selalu ada gerakan. Ada tokohnya nggak Pak? Tokohnya dalam sepanjang sejarah selalu ada. Jadi sejak zaman Yesus pun yang menjadi penggerak dari kelompok ini namanya orang-orang Selot. Oh, Misalnya Simon dari orang Selot, iya. Yudas orang Selot itu kan menggerakkan peperangan terus melawan Roma. Dan Simon orang Selot itu muridnya Yesus. Oke. Jadi kita lihat dalam Alkitab, Iya, jadi artinya di kalangan murid Yesus sendiri ada yang terlibat dalam gerakan nasionalisme itu. Hanya pada saat perang Yahudi pertama saja mereka ikut bergerak. Nah, tentu person by person tidak ada catatannya, tapi artinya ada indikasi murid Yesus yang berasal dari golongan Selot itu pasti menggerakkan revolusi dengan kekerasan. Meskipun Yesus tidak setuju dengan itu. Sarungkanlah pedangmu, kan itu kan pesannya kepada Simon Petrus. Tapi gerakan itu menjadi laten di masyarakat Yahudi hanya pada saat perang Yahudi kedua, yaitu yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Orang Kristen menarik diri, tidak mau ikut dalam peperangan karena apa? Rabi Akiba itu memproklamirkan yang namanya Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias Israel. Padahal Yesus adalah Mesias bagi orang Kristen, makanya itu bertentangan dengan imannya. Nah, itulah kira-kira kenapa orang Yahudi selalu ingin kembali ke tanah perjanjian. Sekalipun setelah terdiaspora sejak tahun 135 Masehi, mereka berada di banyak negara di seluruh muka bumi ini, tapi ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk tetap kembali ke Yerusalem. Maka setiap Paskah ya biasanya orang Yahudi selalu dalam liturginya itu ada sisipan yang berbunyi tahun ini kita di sini. Misalnya di Irak, di Baghdad, di Mesir, di Yaman, dimanapun juga, di seluruh belahan bumi. Tapi lisana haba'ah Yerusalem, tahun depan kita ke Yerusalem. Itu bergema sampai 2000 tahun, sampai kemudian muncul gerakan yang ingin kembali ke tanah suci, yaitu gerakan yang namanya Sionisme, yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Nah, itu pun orang-orang Yahudi itu menyiapkan setiap langkah untuk kembali ke tanah suci atau ke tanah perjanjian itu. Nah, kemudian gerakan Sionisme itu mendapatkan peluang ketika mulai bangkrutnya Kesultanan Utsmani. Ya, karena apa? Waktu itu jelas bahwa banyak sekali wilayah-wilayah dari Turki Utsmani itu yang pada dijual karena mereka bangkrut. Nah, lebih-lebih lagi ketika dalam situasi ekonomi yang tidak selalu baik itu, maka lobi-lobi Yahudi di seluruh dunia yang secara ekonomi mereka juga cukup lumayan, mapan, itu pada membeli tanah di wilayah provinsi Palestina yang di bawah Turki Utsmani ini. Itulah menjadi negaranya mereka, kira-kira begitu Pak? Sebentar, belum langsung seperti itu. Mereka membeli tanah bagi yang kaya. Tapi bagi yang miskin-miskin karena ada semacam dorongan untuk kembali memiliki tanah air itu, mereka membeli tanah-tanah yang berawa-rawa, penuh nyamuk malaria. Lalu gerakan kibut yang akhirnya menyatukan banyak orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di wilayah provinsi Palestina ini, kemudian menanam pohon eukaliptus, pohon minyak kayu putih. Tujuannya apa? Agar mereka terhindar dari nyamuk malaria. Lalu dipersiapkan pula lewat inspirasi bukunya Theodor Herzl itu, judulnya kira-kira Negara Yahudi.
mereka menyiapkan adanya bank, karena moneter dan keuangan mereka harus mulai persiapkan untuk Iya. membuat negara Sebuah itu. negara ya. Nah, salah satunya mereka membuat yang namanya Anglo-Palestinian Bank, yaitu Bank Anglo-Palestina. Iya. Nah, kemudian terjadilah Perang Dunia Pertama. Waktu Perang Dunia Pertama, ini dua kelompok ini, baik orang Zionis maupun orang Arab Palestina itu mendukung Inggris. Oh. Ya, waktu itu kan Inggris, Prancis, dan sekutunya Amerika misalnya, Iya. itu berhadapan-hadapan dengan Jerman dan Turki berada di pihak Jerman. Terjadilah Perang Dunia Pertama. Waktu Perang Dunia Pertama itu, baik orang-orang Zionis yang banyak sudah imigran lewat program aliyah ke Iya. Tanah Suci maupun orang Palestina Arab ini mendukung Inggris. Nah, akhirnya menang perang. Iya. Ketika menang Perang Dunia Pertama, wilayah Provinsi Palestina karena kalah perang, ini kan wilayahnya Turki, maka diserahkan pada pihak pemenang perang. Lalu dibagilah wilayah ini yang untuk Yordan itu dikuasai Prancis misalnya, kemudian yang khusus Holy Land itu dikuasai Inggris. Lalu Inggris mengeluarkan yang namanya Deklarasi Balfour. Nah, di mana deklarasi ini menyetujui adanya negara Yahudi di wilayah Holy Land. Nah, ini menimbulkan protes orang Arab. Kami juga mendukung Inggris, kira-kira seperti itu. Kenapa kami tidak mendapatkan bagian? Maka tahun 1937 muncul yang namanya Komisi Lotfield. Nah, Komisi Lotfield itu menyetujui ada dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah yang disebut Holy Land, Eretz Israel atau Ardul Muqaddas ini. Nah, kemudian inilah yang menjadi rujukan bagi PBB dengan resolusi 181 di mana disetujui bahwa ada dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah Provinsi Palestina yang sudah dikuasai karena kalah perang dunia pertama tadi. Berarti mereka hanya provinsi, Pak, bukan negara sebenarnya. Bukan, nggak ada negara Palestina. Oh, oke. Belajar sejarah yang baik. Oke. Nggak ada negara Palestina. Itu provinsi Palestina Yang di bawah Turki Utsmani. Oh. Gitu loh kira-kira. Nah, itulah yang menjadi mungkin carut marut masalah apabila kita tidak paham sejarah. Nah, kemudian ketika terjadinya berdasarkan resolusi PBB tadi, maka Israel mendahului untuk mendirikan negara karena ya satu negara kalau sudah dapat pengakuan dari negara lain itu kan sah secara hukum internasional. Palestina karena dia mengikuti mayoritas negara-negara Arab ini, jangan mau, tidak boleh ada negara Yahudi di wilayah itu, akhirnya perang. Nah, waktu sebelum perang itu kan PBB sudah istilahnya membagilah jadi dua, separuh untuk Israel, untuk negara Yahudi, separuh untuk negara Palestina yang akan didirikan nanti. Nah, tapi kemudian Palestina tidak setuju dengan akhirnya yang dulunya setuju, akhirnya nggak setuju dengan adanya negara Yahudi ini. Akhirnya terjadilah perang kemerdekaan begitu orang Yahudi memproklamirkan kemerdekaannya tahun 48. Lalu terjadi perang tahun 48 itu. Nah, di perang ini akhirnya negara-negara Arab termasuk Mesir, Yordania, itu yang membela Palestina itu kalah. Oke. Makanya ya otomatis wilayah yang dimenangkan oleh perang itu menjadi wilayahnya pemenang perang. Itulah sebabnya kenapa wilayah Palestina yang ditentukan oleh PBB terus-menerus susut karena kalah perang tadi. Jadi perang pertama tahun 48, lalu tahun 67, lalu kemudian perang tahun 73 sampai nanti ada berdirinya PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat yang akhirnya setuju dengan perdamaian. Setelah setuju dengan perdamaian, kemudian akhirnya kan perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu tahun 1993 diakui adanya negara otoritas Palestina. Makanya sekarang Palestina ada negaranya, cuma negara
ini belum sempurna karena belum punya tentara, Iya. tapi sudah punya dubes di Mana-mana negara-negara ya. sahabatnya termasuk kita Indonesia. Nah, saya kira itu. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Apalagi konflik yang terakhir ini kan sebetulnya bukan konflik Israel dengan Palestina. Ini konflik Israel dengan Hamas. Dan Hamas tidak mewakili Palestina. Oke. Ini terbukti dari apa yang disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas sendiri bahwa Hamas tidak mewakili pihak Palestina itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang kan dukungan orang kan berbondong-bondong nih. Palestina. Menurut Bapak seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya sampai ngedukung sampai apakah ini karena hanya kena kesamaan agama atau kemanusiaan? Sisinya di mana menurut pandangan Bapak? Kalau dukungan dari ormas-ormas garis keras terhadap Palestina itu karena motivasi keagamaan. Dan selalu isu yang disampaikan adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Iya. Nah, kalau pertanyaan dibebaskan dari mana? Masjidil Aqsa itu kan sebetulnya di bawah kelula dari Yordania saat itu. Dan kemudian khusus wilayah yang namanya Haram Asy-Syarif itu memang wilayahnya umat Islam. Ya. Tapi kemudian kenapa ada tentara Israel? Ya karena wilayahnya kan wilayah bersama itu. Oh, yang tembok ratapan atau Hak Kotel Ma'arif itu kan wilayahnya untuk bangsa Yahudi. Iya. Kemudian yang Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa itu wilayahnya umat Islam. Iya. Kemudian ada Armenian Quarter itu wilayah untuk orang-orang Kristen Armenia. Jadi memang kota suci Yerusalem sendiri itu adalah menjadi kota suci tiga agama. Jadi artinya tidak betul juga kalau dikatakan membebaskan Al-Aqsa dari Israel. Israel yang mana? Wong itu di bawah kelola bersama kok. Ya tinggal kalau misalnya mestinya kuncinya itu saling memahami, ya tidak saling mencurigai. Nah, yang terjadi kan seringkali gerakan-gerakan milisi garis keras itu kan kemudian menggunakan masjid, menggunakan gereja untuk bersembunyi. Iya. Nah, sekarang presisi dari militer Israel yang mengejar mereka kadang-kadang kan juga salah kan, artinya tidak tepat sasaran. Iya, Kemudian kalau terjadi ada korban sipil, itu sesungguhnya kan tragedi perang. Karena apa? Iya. Karena ya harus dilihat satu demi satu kasusnya, tidak bisa dipukul rata. Itu kira-kira kalau saya melihatnya dari ya perspektif yang saya kira netral. Saya ini tahun 2007, Ya. 2008 lah, itu menerbitkan satu buku terjemahan yang ditulis oleh seorang pastor dari Palestina. Namanya itu adalah Elias Sakur. Nah, Elias Sakur itu menulis buku yang judul aslinya itu adalah The Blood Brother. Saudara-saudara itu memperjuangkan bagaimana dia sebagai orang Kristen Palestina juga mengalami ketidakadilan. Nah, ketidakadilan itu juga dilakukan oleh euforia gerakan Hamas. Sionisme, bukan Hamas. Sionisme, orang-orang Sionis yang ketika itu karena euforia ingin kembali ke tanah suci, ya ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Maka tanahnya dia itu sempat didolimi oleh beberapa imigran Zionis itu, akhirnya dia terlunta-lunta dan menjadi pengungsi di negara lain. Itu kan situasi sekitar tahun 50-an ya. Nah, kemudian dia akhirnya terdampar di Perancis menjadi seorang imam dari gereja Melkit ya. Lalu dia selalu dicitrakan, ini tamu kita orang Israel. Padahal dia bukan orang Israel. Dan dia mengatakan, saya Palestina, bukan Israel. Terus kemudian, tidak bisakah kamu sehari ini aja ngaku Israel? Karena dukungan terhadap negara Yahudi itu kuat sekali pada saat itu. Tapi situasi sekarang kan sudah berubah. Setelah perjanjian damai ini, ya, khususnya setelah Oslo ya, itu sesungguhnya ya orang bisa harus menahan diri satu sama lain kan, itu kunci perdamaian. Lah kalau Hamas tidak mengakui negara Israel, dia nggak ngajak damai dong. Ya dia kan artinya kan tidak mengaku eksistensi negara Israel. Padahal perdamaian itu dilakukan mestinya Palestina mengakui Israel, Israel mengakui Palestina, dan itu sesuai dengan perjanjian Oslo. Dan kemudian juga
kalau PBB itu kan menjelaskan ya bahwa Yerusalem itu menjadi corpus separatum dan dia menjadi kota suci dari 3 agama. Nah kalau apa artinya kesepakatan-kesepakatan itu dijunjung tinggi, itu saya kira akan damai. Yang masalahnya salah satunya ya di kalangan Israel ada garis keras, ya di kalangan Palestina ada garis keras. Nah garis kerasnya Palestina itu menguasai wilayah Gaza. Sementara wilayah tepi barat itu dikuasai oleh kelompok nasionalis Palestina yang setuju dengan 2 negara dalam koeksistensi damai. Sementara yang di Gaza ini, Gaza itu dulu dikuasai Mesir. Jadi itu punya siapa sebenarnya, Pak? Dulunya Mesir. Nah sekarang? kemudian ketika setelah dampak dari perjanjian damai itu diserahkan oleh Israel ke Palestina. Kan kemudian ketika Mesir kalah perang kan dikuasai sama Israel. Tapi karena konsekuensi dari perjanjian damai, Sinai kemudian diserahkan kembali ke Mesir, tapi kemudian Gaza diserahkan ke Palestina. Ceritanya gitu loh. Tapi sekarang dibombardir nih sekarang nih, Pak. Sekarang kan kemudian sejak tahun 2004 itu kan kemudian setelah pemilu ya, setelah Arafat meninggal 2006 kalau tidak salah, itu kemudian ketika pemilu Hamas menjadi peserta pemilu menang di atas Fatah. Maka kemudian Ismail Haniyeh menjadi tokoh yang sekarang di Hamas itu. Lalu pecah ini Palestina ini. Jadi kelompok Fatah ini mengakui 2 negara dalam koeksistensi damai tadi, sementara Hamas ini tujuannya menghapus Israel dari peta dunia. Ya enggak bisa dong. Ya itulah yang kemudian kasusnya kemarin itu kan. 7 Oktober itu yang disebut Black Sabbath itu. Di mana tidak ada perang, tidak ada apa-apa, situasi damai, tiba-tiba hanya dalam hitungan menit ya, itu ribuan roket seperti itu. Lah bagi Israel, ini saya hanya ngomong dari perspektif Israel, ya itu kan hak bela negara. Betul. Nah ternyata intelijen mereka itu menyimpulkan bahwa pusat dari pergerakan meluncurkan roket-roket itu dari Gaza, termasuk dari dekat rumah sakit atau di bawah rumah sakit Sifa yang sekarang ini lagi viral itu. Nah itu kan sebetulnya hak Israel untuk bela diri, bela negara. Nah tapi memang dampaknya adalah ketika terjadinya korban masyarakat sipil. Cuman kalau secara hukum internasional kan sudah diperingatkan supaya menyingkir dari daerah itu kan operasi militer akan dilakukan oleh Israel. Jadi harus saya tegaskan ya, sebenarnya ini bukan penjajahan Israel atas Palestina. Tidak semudah itu orang mengatakan, harus dirunut dulu. Apalagi ini bukan masalah agama. Berarti sebenarnya tidak ada penjajahan. Saya mengatakan nggak ada penjajahan yang gimana? Kalau ada penyimpangan dalam praktek ya seperti saya berikan contoh di kasusnya Alia Sakur tadi, itu kan apa istilahnya itu euforia berdirinya negara Yahudi itu. Nah itu terjadi penyimpangan dalam praktek. Itu tidak mewakili negara Israel, karena di dalam penyimpangan itu dimanapun juga ada. Saya sering bikin guyonan ketika zaman revolusi Indonesia itu, apa semua tentara rakyat itu menghadapi Belanda. Ada yang nakal-nakal juga, mereka nunggu rumahnya janda-janda misalnya. Nah, apa berarti perjuangan Indonesia itu dianggap salah karena ada tentara yang nakal ini misalnya? Tidak mau perang, tapi begitu setelah selesai damai, saya ini bagian dari pejuang kemerdekaan misalnya. Ini ilustrasi ya. Begitu juga ada kelompok-kelompok Zionis yang nakal, kemudian merampas tanah-tanah Palestina. Itu nggak diselesaikan dalam konteks negara dengan negara. Tapi penyimpangan HAM kan itu kan bisa diproses. Saya ingat apa yang dikatakan Hanan Nasrawi. Hanan Nasrawi itu seorang Kristen. Dia dulu mantan menteri Ristek dari Palestina. Itu ketika menyelesaikan persoalan-persoalan klaim tanah, itu dibedakan antara wilayah negara dan wilayah pribadi. Jadi misalnya ada orang, katakanlah misalnya namanya Tuan Samuel. Dia mewarisi sebidang tanah seluas sekian ribu di Palestina.
itu dari bapaknya namanya Tuan Daud. Ya. Bapaknya Tuan Daud mewarisi dari misalnya Tuan Lewi misalnya. Sudah 3 generasi ini adalah miliknya keluarga saya. Kamu beli, misalnya saya beli dengan sekian dinar misalnya. Ini saat masih negara ini di bawah pemerintahan Turki Utsmani ini loh. Sudah. Sekarang kan negara ini jadi wilayah misalnya Israel karena di wilayah yang dulunya Yudea, sekarang dekatnya Yerusalem. Ya sudah, kembalikan pada pemiliknya. Karena sertifikat ini satu bukti bahwa turun-temurun tanah ini milik orang Israel. Tuan Samuel tadi, Tuan Samuel dari Palestina tadi. Dikasihlah. Tapi persoalan negara ya negara. Tidak karena persoalan-persoalan misalnya penyimpangan perampasan tanah itu kemudian dijadikan representasi mewakili suara Palestina atau suara Israel gitu loh. Nah kalau begitu diurai kasus per kasus itu jadi adil rasanya. Iya ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kan ini kan bela negara. Satu sisi ada juga HAM nih. Gimana Pak melihat ini? Ya, bela negara bisa. Atau HAM, atau ini kan kadang-kadang kan jadikan persoalan ke sisi kemanusiaannya gitu Pak. Kedua-duanya mesti berjalan simultan. Jadi Israel juga harus bisa membuktikan bahwa operasi militer yang dilakukan itu ya semaksimal mungkin bisa membedakan, artinya supaya jangan korban rakyat sipil itu banyak ya, diminimalisir, memaksimalkan upaya itu. Tapi di pihak lain provokasi Hamas harus dihentikan dong, jangan terus-menerus menyebar provokasi seperti itu. Bagaimana terjadi perdamaian? Dia pertama kali meluncurkan roket. Ya. Nah, tapi kemudian bahkan banyak salah satu mantan pejabat negara kita memuji luar biasanya Hamas. Tapi begitu kemudian Israel menggunakan haknya bela negara untuk wilayah yang tiba-tiba diserang tadi, kemudian kita menyerukan gencatan senjata, itu juga tidak memberi ruang pada negara yang diserang. Nah, di mana PBB ketika Israel diserang dengan ribuan roket itu? Kenapa hanya diam? Kenapa baru setelah reaksinya Israel membalas, baru dia berseru? Itu satu. Termasuk juga negara-negara lain yang mendukung Hamas ya. Terus kemudian yang penting juga dipikirkan adalah untuk posisi kita Indonesia. Indonesia itu kan negara non-blok. Dia tidak boleh terlalu harus mendengar hanya dari satu sisi. Ini misalnya Israel Palestina. Kita tidak boleh mendengar saja dari Palestina. Apalagi Hamas yang tidak mewakili seluruh Palestina. Dia harus mendengar juga dari Israel kan. Harus berimbang informasinya. Itu yang pertama. Jadi kalau Indonesia hanya berteriak-teriak dari luar dan tidak merangkul keduanya, bagaimana dia mau didengar? Kita hubungan nyapa dengan Israel aja tidak pernah. Memang Israel mau peduli dengan kita? Selama diplomasi gaya seperti ini kan gaya di luar gelanggang, itu tidak akan didengar. Jadi bagaimana Indonesia mau membantu Palestina kalau situasinya hanya mendengar satu kelompok? Mestinya Palestina itu belajar dari Indonesia. Dulu Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya itu kan dengan diplomasi. Perjanjian Renville, perjanjian Meja Bundar, konferensi Meja Bundar. Itu kan pernah negara kita hanya punya wilayah Jawa dan Sumatera. Terus kemudian ditingkatkan lagi diplomasi. Akhirnya kita punya wilayah dari Sabang sampai Merauke. Itu satu proses diplomasi yang panjang. Nah begitu juga kalau Israel dengan Palestina mau damai, suara-suara keras ini jangan dijadikan rujukan. Harus ada suara bersama yang didengar. Nah, saya kira itu, dan lewat meja perundingan. Tapi titik tolaknya harus mengakui dua negara dalam koeksistensi damai. Gitu ya Pak ya. Pihak yang Palestina harus bisa menjamin tidak terjadi lagi cara-cara seperti kekerasan untuk
konflik ini, untuk menciptakan konflik dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi. Pihak Israel juga harus menjamin, memberikan keadilan, ya misalnya terhadap tentu terhadap penguasaan tanah yang tadi harus diurai dari kasus per kasus tadi, tidak lewat penyelesaian wilayah negara, tapi orang per orang seperti yang dilakukan oleh Hanan Nasrawi dulu. Saya kira itu. Sekarang ini kan banyak sekali dampaknya Pak ke negara-negara lain nih. Apa Amerika sudah kirimkan peralatannya, Inggris dengan peralatannya, Cina juga masuk, Rusia juga masuk. Seberapa menurut Bapak seberapa kuat si Israel ini sehingga semuanya ini kok jadi karena jadi goyang semua. Karena begini, kalau kita tidak ikut serta di dalam menyelesaikan kelompok garis keras dari manapun juga, itu kita menjadi sasaran berikutnya. Iya ya. Sekarang siapa bisa menjamin apa kasus ini tidak berkembang ke negara-negara lain? Jadi saya tidak dalam kondisi mendukung Israel untuk membabi buta, membela diri, tidak. Tapi artinya terukur, semuanya terukur. Tetapi saya tidak mendukung Hamas. Karena Hamas itu tidak layak didukung. Negara Mesir saja menganggap Hamas itu teroris kok. Sementara ideologinya di tempat lain didukung gitu ya. Orang mendukung tentang kemanusiaan itu pasti harus didukung. Kita harus mendukung secara kemanusiaan, membela rakyat sipil Palestina, membela kemerdekaan Palestina yang akan datang. Artinya kemerdekaan penuh. Ini kan otoritas Palestina itu kan belum sepenuhnya merdeka menjadi negara karena tidak punya tentara kan. Jadi artinya, tapi untuk menuju ke sana, Palestina juga harus berusaha meyakinkan pada dunia bahwa dia tidak melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Hamas. Seperti itu. Israel pun juga demikian. Jadi kalau kita sama-sama mengendalikan diri dan berpikir dengan kepala dingin, maka saya kira perdamaian itu akan dicapai. Terus kemudian persebaran hoax atau cerita-cerita bohong yang kadang-kadang ditelan mentah-mentah. Ya misalnya seperti saya pernah sampaikan di YouTube saya tentang koin mata uang Palestina. Itu kan kebohongan. Apa itu bukti ada negara Palestina? Tidak pernah ada. Yang menerbitkan uang itu adalah Anglo-Palestinian Bank. Bank itu sekarang jadi Bank Leumi. Itu ada ATM bersama. Kalau saya datang sering ke Mesir itu, sering ke Israel, kadang-kadang saya pakai ATM bersama itu, Leumi, Bank Leumi. Itu yang sekarang Bank Leumi itu dulu adalah yang namanya Anglo-Palestinian Bank. Dan 9 itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina lewat gerakan-gerakan aliyah itu sudah mempersiapkan kalau nanti kita akan punya bank. Makanya ketika mandat Inggris menguasai Palestina itu, provinsi Palestina yang di bawah Turki Utsmani itu, maka dia menerbitkan mata uang. Jadi mata uang yang diterbitkan mandat Inggris ketika menguasai wilayah itu berdasarkan karena dia menang perang dunia pertama tadi. Nah itu kemudian tertulis di dalam bahasa Arab kan, huruf Arab Palestin, lalu huruf Latin Palestin, lalu huruf Ibraninya itu adalah Palestina, lalu ada huruf Yod Alif. Apa tuh Yod Alif? Alif Yod. Apa itu? Eret Israel. Jadi Palestina, tanah Israel. Itu mestinya dipelajari loh, jangan kita ini gampang termakan hoax. Sekarang ini ke era revolusi industri keempat ini, digital, semua itu bisa dicari. Bisa dicari ya. Iya toh? Itu saya kira. Ya Pak, ada terakhir Pak. Ini Israel itu kan negara yang umatnya Tuhan nih. Banyak pada ngutukin nih. Oke. Menurut Bapak gimana gitu? Ini kan negara-negara ini ngutuk nih. Israel ini dikutuk serangan Israel gitu kan. Kayak Bapak yang tadi bilang, harusnya Hamas juga disalahin kan. Nah cuma kan ini sekarang sudah orang
sangat gimana masukin semuanya untuk apa namanya akhirnya orang-orang apa namanya mengutukin Israel nih. Ya, menurut saya begini ya. Kita ini sebelum melakukan tindakan termasuk memberikan statement atau apa mengutuk dan sebagainya itu tidak perlulah kita ini mengutuk ya. Kita ini bicara yang apa datar-datar saja. Lihat kasusnya dulu. Apalagi kalau mulut kita bisa gunakan untuk memberkati, kenapa kita harus mengutuk? Apalagi mengutuk apa yang kita tidak tahu kejadiannya seperti apa. Itu harus menahan diri lah. Jangan seperti itu. Sebagai seorang Kristen kalau saya bersikap, saya juga tidak bisa membiarkan ketidakadilan atas rakyat sipil yang harus dibela haknya. Tapi rakyat sipil juga bersihkan dirimu dari keterlibatan yang sifatnya merugikan pihak lain. Harus tahu diri lah, artinya pihak Israel juga harus bisa menahan diri, pihak Palestina itu juga jangan terlalu ekstrim. Nah sekarang misalnya ya, itu yang pertama saya bagi dalam dua aspek sekarang. Aspek pertama soal aspek teologis. Aspek teologis itu bahwa ketika Israel itu dikuduskan, itu kan bukan berarti Israel itu suci. Israel itu bebas dari kesalahan, tidak kan? Tapi artinya Israel itu kalau secara teologis ini, dalam master plan ilahi itu dipersiapkan sebagai bangsa yang nanti akan melahirkan keselamatan universal di bawah Raja Mesias. Itu kira-kira kan secara teologis seperti itu. Nah, tetapi toh kenyataannya dalam sepanjang sejarah Israel akan mengalami jatuh bangun. Oke. Iya, misalnya pada saat Israel Raya di bawah Saul, Daud dan Salomo itu berkisar antara tahun 1050 sebelum Masehi sampai monarki Israel Raya ini berakhir zamannya kematian Salomo. Tahun 930 sebelum Masehi. Lalu Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan selatan Yehuda yang dipimpin oleh putra Salomo, Rehabeam. Prasasti-prasasti yang muncul dari setiap zaman itu ada. Misalnya prasasti yang berkaitan dengan eksistensi Raja Israel Utara, Omri Melek Israel, itu muncul dalam prasasti batu Moab yang ditemukan di Yordania, kira-kira tahun 850 sebelum Masehi. Lalu prasasti-prasasti selatan itu membuktikan adanya kerajaan Yehuda yang meneruskan keturunan Raja Daud, maka disebut sebagai Bet David, rumah Daud. Artinya dipimpin oleh keturunan Daud dan Salomo yang di selatan ini. Kemudian yang di utara itu kan akhirnya ditawan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Sementara yang di selatan itu bertahan lebih lama. Sampai tahun 586 sebelum Masehi, sebelum akhirnya dilakukan pembuangan Babel oleh Raja Nebukadnezar dan bait suci itu dihancurkan. Lalu tahun 539 sebelum Masehi, berdasarkan prasasti Silinder Kores Agung, bangsa-bangsa yang dibuang ke Babel dikembalikan ke wilayah masing-masing, ke negara masing-masing, dan diberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah bagi agama masing-masing. Ini piagam HAM pertama itu, Kores Agung itu. Yang makanya namanya dipuji dalam Yesaya pasal 45 ayat 1. Kores Agung itu orang yang kuurapi. Ya. Karena menolong bangsanya Israel. Sampai kemudian Israel muncullah masa Ester Persia, kemudian masa Yunani Alexander Agung, dari kuasa Yunani yang ada di Alexandria, Ptolemeus, lalu jatuh lagi kuasa Yunani yang di Damaskus, yaitu Seleukid, sampai muncul kerajaan Israel Hasmonaim, kerajaan Yehuda Hasmonaim, antara tahun 164 sebelum Masehi sampai berakhir ketika Roma kembali menaklukkan tanah Israel, ya, Jenderal Pompei itu, sampai kemudian Herodes Agung diangkat sebagai
penguasa raja Yahudi di wilayah Israel yang dijajah Roma, sampai tadi saya sampaikan zamannya perang Yahudi pertama itu zaman setelah Yesus, perang Yahudi pertama, kemudian perang Yahudi kedua tahun 135, Israel terserak-serak di seluruh dunia. Dari rentangan sejarah panjang ini, kalau Israel disebut bangsa yang dikuduskan, itu bukan berarti kudus karena dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang menguduskan. Ini artinya pesannya adalah kita tidak boleh semuanya harus, artinya pokoknya Israel bangsa terpilih, apapun harus kita bela, tidak seperti itu. Artinya mengkritisi ketika juga bangsa ini melakukan kesalahan-kesalahan, gitu. Tapi tidak usah mengutuk, tidak usah kita mengutuk, ngapain gitu mengutuk, itu capeknya sama dengan memberkati, kenapa kita harus mengutuk loh? Nah, bagi orang Kristen ini adalah menunggu waktu Tuhan. Sampai sejarah ini nanti akan berakhir. Orang sering bertanya, kenapa Kristen selalu membela Israel? Sebetulnya tidak membela Israel. Karena kita ini sedang melakukan refleksi panjang penggenapan dari rencana-rencana ilahi, tapi sejarah ini belum berakhir. Maka ya kita tunggu saja bagaimana Tuhan berkarya atas dunia ini, ya, termasuk kita orang Kristen di Indonesia menentukan sikap yang terbaik bagi masalah Israel ini. Saya kira itu. Gitu ya. Ya, pemirsa, di cerita dari penjelasan tadi kita bisa melihat intisarinya bahwa sebenarnya Israel itu adalah sebuah negara yang tidak merebut apa-apa, kira-kira gitu Pak ya. Yang tidak merebut hak orang, tapi mereka adalah orang-orang yang menata negaranya, ingin mengembalikan semua orang-orang yang sudah terpecah waktu perang, lalu mengembalikan dan membeli tanah, mengusahakan, semuanya itu mereka melakukan tidak dengan free, tapi mereka melakukan dengan biaya mereka sendiri, kesepakatan mereka sendiri. Jadi yang selama ini orang berpikir tentang penjajahan itu, menurut keterangan dari pakar sejarah ini, Pak Bambang ini, itu tidak ada penjajahan. Ya, termasuk yang sering dilakukan oleh kelompok, banyak orang Indonesia yang mengatakan bahwa selama Palestina belum merdeka, kita tidak mengakui adanya Israel. Gitu? Dan itu dikaitkan dengan statementnya Bung Karno. Ya, saya sepakat. Tapi persoalannya, statementnya Bung Karno itu dilihat pertama dalam konteks sejarah. Dalam konteks sejarah itu apa? Karena geopolitik Timur Tengah ini sekarang sudah banyak berubah. Yang pertama, waktu kira-kira tahun 50-an. Negara-negara Arab ini terancam oleh eksistensi negara Yahudi di bawah Sionisme ini. Sekarang geopolitik kita sudah berubah. Negara-negara Arab ini merasa lebih aman berhubungan dengan Israel, tapi tidak aman dengan Iran. Itu jujur. Jadi sekarang yang dihadapi negara Arab itu adalah Iran, bukan lagi Israel. Makanya muncul yang ini, saya lupa ya, yang disebut sebagai kesepakatan Abraham. Kesepakatan Abraham itu baru terjadi tahun 2021 kemarin, di mana negara Israel bersama negara-negara termasuk Maroko, termasuk Emirat Arab, Saudi Arabia, itu sepakat bahwa kita ini sebagai keturunan fisik dari Abraham. Bangsa Arab dan bangsa Israel itu harus bekerja sama. Maka kemudian wujud kerjasama yang sangat baik itu dibangun secara serempak sinagoga, gereja, dan masjid. Loh, ini kan luar biasa. Kemudian dari perspektif Yahudi, orang-orang di luar orang Yehudim itu tidak diberlakukan hukum Musa yang dikenal dengan Taryag Misvot Mose, yaitu 613 hukum Musa, termasuk halal haramnya Yahudi yang lebih banyak haramnya ketimbang umat Islam misalnya. Ya, cumi-cumi nggak boleh dimakan, itu hukum Yahudi yang tidak ada di hukum Islam atau Kristen. Tapi bagi yang di luar Yehudim
artinya orang goyim, entah itu Kristen non-Yahudi, entah itu Islam, entah itu Konghucu, berlaku yang namanya Sheva Misvot Beni Noah, 7 hukum Nuh, ya. Dan bagi yang makan babi tetap boleh hukum Nuh, tidak melarang babi misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang detail dari hukum-hukum Yahudi yang dijadikan rujukan bagi orang Yahudi disalahpahami oleh orang Kristen. Sementara orang Islam juga salah paham. Ini perlu duduk bersama, dan setelah duduk bersama itu clear kan? Iya, betul, Pak. Di Israel sendiri perwakilan Islam, ingat loh, ada 18% warga negara Israel itu beragama Islam. Oh, seorang banyak juga mereka tidak ya. Semuanya orang Yahudi, Kristen malah yang ketiga, yang paling banyak Yahudi, kemudian 18% Islam, sisanya itu agama terus agama ini. Justru orang Kristen lebih banyak di Palestina ketimbang yang di Israel. Kebalik jadi ya. Iya. Jadi artinya mereka orang Islamnya juga sudah sepakat menandatangani Sheva Misvot Beni Noah. 7 hukum Nuh. 7 hukum Nuh itu dilarang menyembah berhala. Ya, Abu Dazara, Gelilat Hashem. Itu dilarang menista Tuhan. Gilui Arayot. Melakukan percabulan, perjinan, kemudian itu dilarang. Lalu ada gesel, tindakan kekerasan, pembunuhan, sefikut damim, pertumpahan darah, dan kemudian Evermin Hakai, memakan binatang yang mati dicekik, dan penyelenggaraan dinin mahkamah yang adil untuk 6 hukum yang pertama. Itu sudah disepakati. Makanya kalau Anda pergi ke Me'asyarim, itu ada traktat-traktat kecil 7 hukum Nuh, dan Vatikan juga setuju. Karena terakhir ini ada deklarasi kaum Yahudi Rabbinik, itu rabi-rabi yang berasal dari Amerika, Kanada, Israel. Mereka setuju bahwa kira-kira temanya melakukan kehendak Bapa Surgawi. Lalu Kristen dan Yahudi itu memiliki lebih banyak kesamaan ketimbang yang lain. Karena Kristen dan Yahudi itu kesepakatan rabi-rabi Yahudi sekarang ini sejak tahun 2017 itu sudah ditandatangani sekitar 60 rabi Yahudi di seluruh dunia. Pertama, bahwa orang Kristen memiliki kedekatan dengan Yahudi karena saudara dalam satu Taurat. Ya, karena kita ini beda penafsiran tentang Taurat, tapi Tauratnya sama. Kemudian yang kedua, Yesus itu menjadi seorang yang membawa Taurat kepada bangsa non-Yahudi. Makanya tidak ada tindakan yang lebih radikal dari tindakan Yesus tentang hukum Taurat. Itu yang diakui oleh deklarasi itu. Kemudian yang ketiga, penegasan bahwa umat Kristen tidak melakukan Abu Dazara, tidak melakukan penyembahan berhala. Jadi kita kalau menilai, jangan menilai dari ada orang meludah ketika jalan salib, terus kemudian digelembungkan isunya seolah-olah Yahudi itu anti Kristen, kenapa kamu bela Israel? Orang jalan salib itu diludahi. Lah akhirnya kan sudah ditangkap sama Benyamin Netanyahu. Israel itu tegas dalam penegakan HAM. Jadi artinya kalau ada orang yang menghina agama lain, ya itu akan pasti diproses secara hukum. Ya kita aja yang nggak tegas, ada gereja ditutup, ya pemerintah tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi jangan mengkritik sebelum kita sendiri memiliki sikap yang adil terhadap misalnya orang Hindu, orang Kristen yang minoritas. Negara Israel tidak pernah ngomong tentang misalnya memaksakan definisi halal kepada orang yang bukan Yahudi, tidak pernah ada itu. Silakan kunjungi Yerusalem, silakan kunjungi Tel Aviv, khususnya di Yerusalem Tiberias yang kota religius. Kalau KFC itu ada warnanya merah, itu low kosher, tidak halal bagi orang Yahudi. Tapi kalau warnanya biru itu kosher, halal bagi orang Yahudi. Ya karena orang Yahudi tidak makan daging bersama susu induknya, makanya burgernya tidak boleh daging dicampur keju. Tapi bisa berdampingan. Ini beda jauh dengan Indonesia. Indonesia itu bikin cerita yang aneh-aneh, program yang aneh-aneh,
tentang wisata halal. Ini halal bagi siapa? Iya, iya. Kembalilah kepada sejarah bangsa kita. Coba baca itu yang namanya relip Karma Wibangga di Borobudur. Bagaimana di zaman kerajaan Sailendra Sanjaya di abad ke-8, orang sudah punya menu-menu makanan, termasuk babi itu makanan raja. Iya. Ya, tapi tidak ada sapi. Kenapa sapi tidak ada di relip Borobudur? Karena sapi itu haram bagi orang Hindu. Jadi kalau di wilayah Bali jangan ngomong tentang Bali wisata halal, orang Hindu yang diharamkan itu sapi bukan babi kok. Ini negara kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, iya. Jangan jadikan satu agama sebagai norma untuk mengatur agama yang lain. Iya, betul, Itu setuju, Pak. kuncinya. Selesaikan dulu masalah kita di Indonesia. Kok berlagak mau jadi Bela Palestina. pahlawan membela Palestina, apalagi dibela Hamas bukan Palestina. Kalau yang dibela Palestina oke lah, saya ikut. Tapi kalau Hamas, saya lebih baik tidur di rumah. Ya Pak, ya closing statement dari Bapak Pak tentang tentang dukungan terhadap Palestina yang tanda kutip agak ngawur kan. Bapak bisa kasih closing statement untuk masyarakat Indonesia bahwa apa yang dilakukan, misalnya penyumbangan untuk Palestina, kemudian pengutukan, keberpihakan kepada menyalahkan Israel dan segala macam. Mungkin Bapak bisa sebagai himbauan kepada teman-teman supaya ini lebih clear ya, clear karena memang tidak ada yang namanya penjajahan Palestina. yang ada adalah saat ini Israel membela diri terhadap itu, walaupun mungkin dari sisi HAM-nya mungkin ya kita kemanusiaannya harus dijunjung tinggi juga gitu kan. Nah, mungkin itu Pak closing statement Pak, silakan Pak. Oke. Jadi yang pertama, Indonesia itu adalah negara yang non-blok. Iya. Karena itu mestinya sikap kita adalah mendengar kedua belah pihak yang sedang bertikai. Iya. Kita tidak boleh mendasarkan sikap kita hanya pada satu pihak, apalagi pihak itu tidak mewakili Palestina. Iya. Yang pertama. Yang kedua, geopolitik kita ini sudah berubah. Makanya ketika Iran ngomong mau mengembargo minyak kepada Israel, tidak ada negara Arab yang setuju. Iya. Karena geopolitik sudah berubah. Kemudian yang ketiga, statement Bung Karno tentang Israel Palestina itu perlu dilihat dalam konteks yang baru. Sehingga karena geopolitik sudah berubah, ya sama seperti ketika Bung Karno mengatakan ganyang Malaysia. Apa sekarang kita masih ganyang Malaysia? Lebih baik ganyang ayam goreng. Ya kan? Karena situasi politik sudah berubah. Jadi jangan jargon-jargon politik yang muncul tahun 50-an, tahun 60-an, ketika situasi yang berubah kita ulang-ulang. Saya ini Soekarnois. Ya saya ini selalu ikut yang merah-merah. Tapi artinya saya juga harus berkata jujur bahwa geopolitik sudah berubah, maka kita harus bersikap adil pada semua orang. Kita ingin justru membawa sikap kita, ideologi kita Pancasila, khususnya roman muka kita Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan percontohan bagi dunia. Karena Indonesia kalau mau jadi rujukan seperti di zaman Soekarno, kita harus punya prestasi lebih. Ya karena itu persoalan yang sifatnya pelanggaran HAM secara kasus demi kasus tidak bisa ditarik ke urusan negara Israel Palestina. Statement pribadi orang yang mungkin karena pengalaman buruk tentang Israel, pengalaman buruk terhadap Palestina tidak bisa dijadikan rujukan untuk melihat peta utuhnya konflik Israel Palestina. Jadi itu lebih daripada itu adalah di atas segalanya Yesus mengatakan bahwa usahakan perdamaian pada setiap orang. Siap. Jadi hineh matov umanaim sefet ahim gamyakat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun. Bersama. Iya, itulah hari ini perbincangan kita di rubrik Apa Cerita, dan nanti bisa
Kita akan kita akan belajar banyak dari sejarahnya supaya tidak terjadi misunderstanding, supaya tidak ada berat sebelah. Pak Bambang ini membukakan semua sejarah supaya kita tahu kita duduk di mana. Tidak ada lagi konflik kepentingan dan segala macamnya. Kita bisa menjadi orang-orang yang netral, yang lebih bijak ketika kita berpendapat ataupun mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, supaya tidak ada yang disakitin dan menyakiti. Kira-kira begitu di rubrik Apa Cerita. Saya dengan Surya, sampai ketemu di Apa Cerita berikutnya. Terima kasih Pak Bambang kedatangannya. Semoga sehat, Tuhan memberkati Pak. Konflik Israel dan Palestina adalah salah satu konflik paling rumit dan panjang dalam sejarah dunia modern. Akar permasalahannya berasal dari klaim atas wilayah yang sama oleh dua bangsa, bangsa Yahudi dan bangsa Palestina, yang sama-sama memiliki ikatan sejarah, budaya, dan kepercayaan terhadap tanah yang mereka sebut suci. Titik krusial terjadi pada tahun 1948 saat berdirinya negara Israel yang menyebabkan perang dengan negara-negara Arab dan pengungsian besar-besaran rakyat Palestina. Sejak itu terjadi berbagai perang, pendudukan, serangan, dan blockade yang memperpanjang penderitaan kedua belah pihak. Wilayah-wilayah seperti tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur menjadi titik konflik utama. Meskipun banyak usaha perdamaian dilakukan, benturan terus terjadi, menciptakan krisis kemanusiaan, ketidakadilan, dan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Di tengah konflik ini, harapan akan perdamaian tetap hidup, bahwa suatu saat keadilan, keamanan, dan kebebasan bisa dirasakan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang agama atau kebangsaan.